Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, ya, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh, ya, menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, gak bosan-bosan aku ingatkan linknya. Jadi jangan diunduh, jangan kamu potong-potong lalu unggah ulang, ya. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian itu, maka setiap yang melakukan demikian itu ya sama aja nyolong, karena dia ndak izin kok. Dan aku sudah kasih jalur yang bisa untuk mengkonfirmasi minta izin. Kecuali aku tidak memberikan jalur untuk mengkonfirmasi, ya mungkin masih bisa dibenarkan. Orang itu ada nomor WA yang bisa dihubungi, kan. Selama ini hanya satu orang yang minta izin. Ada dua orang, yang satunya aku kasih, yang satunya tidak aku kasih izin untuk mengambil video dari channel-channel YouTube kajian kita ini. Kalau yang lainnya yang banyak tersebar itu justru yang nyolong-nyolong, mencuri itu. Dan yang nggak karu-karuan itu tambah itu. Yang diadu, yang dipotong, yang dibalik, dijungkir, aduh. Nggak karu-karuan. Padahal sudah aku ingatkan, silakan saja di share tapi linknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Berikutnya kepada seluruh saudaraku semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doamu juga akan tercurahkan atas kamu kalian semuanya, ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya, step by step, selangkah demi selangkah, dan insya Allah kita akan bisa mencapai titik tujuan yang mau kita capai, ya. Meskipun namanya mencari itu ya bisa menemukan, bisa enggak, kecuali diberi. Makanya kan aku sewaktu ada permintaan untuk menjelaskan tentang agama-agama oleh saudara kita Luki Adam itu, ya, tentang agama itu agama samawi, itu agama yang diberi, maka dia pasti mendapatkan. Sementara agama ardi itu agama yang mencari. Namanya mencari ya bisa mendapatkan, bisa tidak, gitu, ya. Kita tajuknya adalah mencari arti kitab seri yang ketiga, ya. Mencari, ya, arti kitab. Ya, ini seri yang ketiga. Aku pakai dasarnya ya kitab, karena nanti kalau masuk ke Arubiyun itu tasrifnya banyak sekali, ya, banyak sekali itu. Ada yang kataba, kutiba, ada yang macam-macam, ya, kitab. Jadi aku pakai yang ini aja. Kemarin kan nanti kita komparasi lagi. Bagaimana sebuah kata yang sama karena tasrifnya sama itu kok bisa menjadi isim dan bisa menjadi fiil, ya. Kan permasalahannya itu di situ, terkait dengan 511
Ya, kita komparasi dengan berapa kemarin? Kita ambil contoh di sini 348 ya, 348 lah. 348 nih. Kalau yang kemarin kan berapa ini? 1916 ya, tapi aku ganti 348. Ini gimana ini ceritanya gitulah. Berdasarkan dari satu kata yang sama. Apakah ini dibenarkan, apakah tidak, ya nanti kita sama-sama cari. Yang jelas aku belum pernah menemukan gitu. Ya. Makanya aku tertarik loh kok begini. Namun nanti ujung-ujungnya sebetulnya dari kajian kita ini akan bermuara ke surat 2 ayat yang kedua ya. Cuman kan untuk ke sana kita hamparkan dulu parsel-parselnya, nanti baru kita rangkai begitu. Oke, akan kita lanjutkan ya kajian kita tentang mencari arti kitab. Sebelumnya aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku. Dan aku ucapkan terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk menuliskan komennya. Oke. Aku bacakan satu persatu. Seri yang kedua kemarin ya. Sekarang kita masuk seri yang ketiga. Pertama, selamat siang Gus dari Gioni Arthur ya. Kalau menurut pemahaman umum sih di surat ke-1916 itu memang Maryam mengasingkan diri mulai dari saat awal mengandung sampai bayi Isa lahir. Kemudian tiba-tiba ada penemuan ini sangat pencerahan lagi Gus. Makasih banyak ilmu pengetahuannya. Oke, kembali kasih untuk Gioni Arthur yang ada sekarang dia lagi bertugas di Madiun ya, setelah dari daerah Serang Banten. Oke, tapi aku ingatkan tentang Kanjeng Nabi Isa yang sejak dalam kandungan sudah diajak oleh ibundanya untuk mengasingkan diri. Itu bukan tajuk yang sedang kita bahas ya. Itu hanya insight ya. Di samping yang lain yang bisa kita gali informasinya. Artinya itu bukan, karena itu sudah pernah kita bahas ada setahun yang lalu ya. Kita fokus ke ininya aja, ke kitabnya. Dan alhamdulillah ada informasi lain ya kita jelaskan sekilas saja gitu. Ya, cuman tajuknya tetap aja fokusnya ke sini, ke kitab. Tentang Bunda Maryam setelah hamil itu mengasingkan diri itu ya karena ada kita diskusikan ya, tapi itu bukan tajuk utama kita. Oke, aku jelaskan gini biar nggak oot nanti ya. Makanya aku kan bilang dalam satu ayat itu biasanya bisa mengandung 2 atau 3 informasi, bukan hanya satu. Nah itu supaya sistematik informasi yang mana mau diambil gitu ya. Nah, ketika kita membahas kitab ada informasi lain tentang Bunda Maryam yang mengasingkan ke timur. Ya kita lewat aja sekilas. Kemarin aku diskusikan ya, cuman fokusnya tetap aja ke kitab. Oke. Terima kasih, salam Isra untuk Gioni Arthur dan selanjutnya Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami tercurahkan untuk kita semuanya. Bismillah, izin melanjutkan menyimak di seri yang kedua Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Al-Quran surat 6 ya, Al-An'am ayat yang 54. Kataba robbakum ala nafsihi rahmah. Rabbmu telah menetapkan bagi dirinya
sifat kasih sayang. Kataba ya, menuliskan, membukukan, menetapkan, mewajibkan. Pilih salah satu yang cocok untuk Anda, yang penting paham maksudnya. Ya. Inilah yang dinamakan polisemi. Artinya banyak, tidak punya satu arti. Tapi yang di sini sih menuliskan, membukukan, menetapkan, ya, mewajibkan, itu semua satu rumpun kata. Karena aku sudah bilang dalam Arubiyun itu ada kata kerja, kata benda, ada harf. Ini kan fiil semua ini. Ini fiil semua. Ya. Ya, kata kerja semua ini. Tapi kalau kita balik ke 19 yang kemarin itu, 19 berapa? Sebentar. Di seri kedua itu 19, 16 itu dia menjadi isim. Ya, itu dia menjadi isim, ya. Cuman nanti bisa dikatakan oh tasrifnya beda, maka aku ambilkan yang ini tasrifnya sama ini. Ya, tapi artinya beda gitu, ya. Kalau kemarin kan kita lihat itu di 110 ya dengan 1916 itu ya. Kita sudah lihat ya. Yang satunya itu dijelaskan sebagai menulis ya, diajari menulis. Yang satunya kisah. Kisah itu ya isim kan, kecuali mengisahkan. Gitu loh. Oke. Ini ribet ini kalau kamu nggak ikuti pelan-pelan, ribet ini. Oke ya. Kang Mas Edi Margono, terima kasih ya, terima kasih. Cuman Kang Mas Edi paham ya yang aku permasalahkan di sini ya. Bagaimana kata yang sama, aku bilang kata yang sama karena tasrifnya sama. Kok bisa menjadi dua jenis kata yang berbeda, menjadi isim dan menjadi fiil gitu loh. Terus terang aku selama ini belum menemukan itu. Makanya kalau kalian menemukan, coba jelaskan di kolom komentar. Maksudku begitu. Ya. Kalau memang itu benar, berarti di 110 kisah menulis bukan kisah yang ditanyakan oleh Erni, yaitu benar kalau memang itu benar. Gitu loh. Karena nanti akan aku jadikan komparasinya, ini terjemah substansinya sama tapi kok terjemahnya beda gitu ya. Oke, ikuti aja dulu lah ya, ikuti dulu. Agak ribet menjelaskannya memang. Oke, terima kasih Kang Edi Margono. Kemudian Kang Mas Abdul Qadir ya. Terima kasih telah meneliti, cuman kurang lengkap ya. Begini, Kang Mas Abdul Qadir, Kang Mas Edi Margono, Jogja, salam Isra ya, matur nuwun ya. Oke, atas datanya. Sekarang kita ke Sumeneb Madura. Pamekasan Madura, Kang Mas Abdul Qadir. Gerbang salam hadir, always selalu with you baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diksi kata ba itu terdapat 8 kali ya. Quran surat 593, 5822, 5821, 951, 654, 612, 521, 2187. Ya, ada 8 kali yang kata ba. Sedangkan yang diksi kitab itu 12 kali, cuman dia nggak rinci. Nanti Alkitab 230 kali. Tapi dia juga nggak rinci ya. Kalau yang kataba dirincinya di 593, 5822, 5821, 951, 654, 612, 521, 2187 gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Abdul Qadir ya atas data yang diberikannya, membantu kita untuk menjadi luas hasanah yang sedang kita kaji. Oke. Sekelangkong sebenarnya tertetan TV. Oke.
Selanjutnya ya, setelah salam Isra untuk Kang Mas Abdul Qadir, salam Isra juga untuk Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Sedang izin nyimak Gus, salam Isra dan sehat selalu. I love you too. Oke, terima kasih atas kiriman 3 hatinya ya. Semoga saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang juga selalu dalam Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, salam Isra semuanya. Kita lanjutkan, Kang Sahran Gipari baru menyimak menjelang lohor, udara sejuk karena mendung kembali turun. Semoga mendung tidak menjadi hujan. Atur nuhun Kang Sahran Gipari. Kemudian Alif, ini ya, betul ini bacanya Alif ya, apa Alif, nggak tahu aku ya. Kalian pintar-pintar sih bikin nama ya. Oke, weh, saya baru selesai yang seri 1, udah keluar lagi video baru yang kedua. Super. Depok tetangga Jakarta, nyimak dari 0267, nggak tahu kode apa ini ya. Salam Isra juga untukmu, untuk saudaraku yang ada di Depok tetangganya Jakarta. Tapi nggak apa-apa, enak di Depok ya, nggak berisik, nggak rame. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semuanya saudaraku ya yang ada di Depok. Bisa aja bikin istilah Depok tetangganya Jakarta katanya. Dulu kan ada istilah Jabotabek. Jakarta, Jabo, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, Depok itu ikut Bogornya ya. Begitu ya. Kalau salah dikonfirmasi lah, karena sudah lama nggak ke sana. Dan sekarang ada pemekaran. Oke, berikutnya Kang Rupano, ini juga Depok ini. Terima kasih. Stay tune on GM Channel. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Matur nuwun Kang Rupano Fitra. Kita lanjutkan Kang Agus Antoro, ini yang punya Blitar. Rambutannya banyak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Blitar nyimak Gus. Sangat menanti seri berikutnya. Oke, insya Allah bisa kita selesaikan ya, tapi dengan step by step ya, karena juga harus berbagi dengan kesibukan lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi Kang Mas Didi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Jamuri-Muri hadir nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Lanjut kita terbang ke Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kang Mas Arif Prasetyo, Batam nyimak Gus. Oke, matur thank you, salam Isra. Kembali ke Bandung, ayah sahat di dia Kang Pepep Hendarwan. Assalamualaikum Bandung, waalaikumsalam. Nyimak studi Salam Isra Bandung Timur. Wow, mantap kali Bandung Timur. Sekarang di Bandung lagi ngetop ya, di Jawa Barat lagu Dua Lalaki. Nanti aku mau bikin lagu Dua Awewe. Atur nuhun Kang Pepep, atur nuhun sadayana, salam Isra. Kemudian Kang Mas Anto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon. Oh, kalau Cirebon lain lagi, dia punya Tarling. Alhamdulillah bisa ikut ngajiku, salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Kemudian kita lanjutkan Kang Mas Rio AK, jagoan kita dari Jakarta Selatan. Hadir Gus, mantap, lanjutkan. Biasanya tandem dengan Kang Mas orang asing, nyimak Gus. Oke, mantap, lanjutkan. Ya. Salam Isra untuk kalian berdua. Oh, si itu ya. Orang asing. Oke, terima kasih atas konfirmasi namanya ya, MS. Terima kasih untuk orang asing ya, yang dia bilang Tuhan seperti teh celup itu ya, naik turun. Oke, matur nuwun. Dia kan kalau nggak salah juara stand up komedi ya. Kemudian kita lanjutkan Kang Harip Musinin, Tuhan hadir Gus, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar menambah data untuk kita kaji satu kali lagi, yaitu ada satu polisemi dalam kata kitab Gus, perintah untuk berpuasa. Kutiba, dikitabkan, dituliskan, tapi diterjemahkan menjadi diwajibkan. Itu perintah sholat ya, Quran surat 2 Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya. Ini sudah pasaran bagi kita ya, karena setiap tahun kita menjalankan perintah itu ya. Di situ diwajibkan. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Akwal telah memberikan tambahan data. Kita lanjutkan soleha kita hari ini Demak Kota Wali hadir Gus. Oke, terima kasih. Matur nuwun, salam Isra untuk soleha kita hari ini yang ada di Kota Wali. Wow.
apa namanya itu yang di dalam itu apa namanya? Aku kadang-kadang bisa buka, bisa enggak itu komen yang di dalam. Ada 106 balasan. Oke, mantap. Mungkin seru diskusinya ya. Cuman kadang-kadang aku nggak bisa buka, nggak tahu kenapa. Di buka itu nggak kebuka dia. Kalau yang di depan-depan gini bisa ya. Kemudian kainku Kang Mas hadir dalam salam Isra juga untukmu. David Martin nggih matur nuwun ya, silahkan dilanjut diskusi dengan soleha kita hari ini ya. Bapak Iwan Tamin salam Isra juga. Oke, matur nuwun, sudah aku nggak punya utang. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Ya. Kajian kita lanjutkan. Bentar. Ini ya, 348 ya sama 510. Aku tuliskan. Itu begini dia terjemahannya 348 ya. Aku bacakan dulu ya. 348. Sebentar. 3. Kamu buka juga ya. 48. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia, maksudnya Allah, mengajarkan kepadanya ya kitab, hikmah, Torah, dan Injil. Ya. Wa yu'al alimuhul kitaba, sama dia. Kitaba, ada waw atop ya. Kitaba wal hikmah wa Taurah wa Injil. Maka diterjemahkan dia berarti Allah itu mengajarkan ya. Jadi gini, Gusti Allah itu ya mengajarkan, ini yang jadi perhatian ya, mengajarkan kepadanya kitab. Ini tetap dia kitab ya, mengajarkan kepadanya kitab. Ini seharusnya kitab dan ya, dia mengajarkan kepadamu ya kitab dan hikmah, gini seharusnya, tapi di atasnya dannya hilang. Dan hikmah lagi ya, dan Taurat dan Injil, gini seharusnya. Dan Torah ya, dan Injil ya, yang kita perlukan ini potongan di sini ini ya, perhatikan ini narasinya sama persis ini, nggak beda ya. Lihat, Gusti Allah agung ya, ini Gusti Allah ini ya mengajarkan ya, sama objeknya sama, ini Kanjeng Nabi Isa ini, kitab dan kitab gitu, ada wawunya ya, atopnya, dan hikmah dan Torah dan Injil ya. Oke, perhatikan di sini. Berikutnya kita hunting ke 5110. Panjang ini ya, panjang. Langsung aja aku menjurus ya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan, ya sama kan? Aku mengajarkan, aku tarik di sini ya. Aku mengajarkan, ya. Aku mengajarkan di sini begini, menulis ya. Aku mengatakan menulis harusnya begini, dan hikmah dan Torah dan Injil. Dan hikmah dan Torah dan Injil. Coba perhatikan di sini. Sama kan? Tuh.
Sama dia. Ya. Kalau kita tarik ke originalnya sama. Substansinya sama. Antara 5, 10 dan 38 sama substansinya. Proses pembelajaran. Yang jadi masalah kata kitab, kenapa di sini menjadi menulis? Tuh. Di sini tetap kitab. Itu yang aku permasalahkan. Kalau menulis itu jelas fiil, iya kan? Kata kerja dia. Kalau kitab itu jelas isim, kata benda. Apa bisa begini? Ya. Ya, aku hunting dulu ini ya. Ini sama, tapi diterjemahkan hampir mirip-mirip lah ya, tapi dia itu sama-sama bentuknya, sama-sama fiil. Gini ya. Kataba ya. Ini tasrifnya banyak ya. Kataba, kutiba, kataba. Kalau aku bisa nulis Arabiyun lebih asik ini. Sayangnya nggak bisa. Ya. Kataba. Ini kamu lihat nanti ya di surat 654. Komparasikan dengan surat 5822. Ya. Kita lihat di sini diterjemahkan adalah ini fiilnya berarti telah menetapkan, mudhari' dia. Ya, fiil mudhari' kan? Seperti kun fayakun. Bukan. Madi ya, fiil madi dia. Ya. Kalau kun fayakun itu fiil mudhari' kan? Jadi maka akan jadilah. Ini bukan akan, ini telah. Berarti ini fiil madi ya. Oke. Di sini apa? Menetapkan, telah menetapkan. Ya. Di sini 5822 telah ditanamkan ya. Ini agak asing juga nih, tapi masih lumayan lah ya. Telah ditanamkan. Nggak salah ini yang dikutip Kang Mas Edi Margono itu ya. 5822. Ini sama-sama dari tasrif kata kitab yang sama dari kataba. Ya. Perhatikan. Sama ini. Ya. Tapi ini meskipun ini juga kita agak asing, tapi masih mending lah. Karena apa? Perhatikan, menetapkan, ditanamkan, ini sama-sama fiil. Sama-sama fiil. Gitu loh. Ya. Dia sama-sama KK. Bukan KB. Jelas? Ini sebetulnya kita agak asing juga ya. Oh, ternyata kata ba itu bisa ya diartikan ditanamkan. Cuman keterasingan itu tereliminir karena dia katanya sama, dari tasrif yang sama ya. Sama-sama jenisnya fiil. Karena ditanamkan itu tentunya dia kan kata kerja, bukan kata benda, bukan KB. Menetapkan juga itu kata kerja, bukan kata benda gitu. Jadi masih lumayan lah ya, masih lumayan. Nah, sekarang kita masuk yang ke ini. Dia tidak kataba, tapi kitaba. Tasrifnya berubah lagi ya. Bukan kataba ya, tapi dia kitaba ya. Kitaba. Ya. Nah, aku hapus ya. Kitaba. Double A panjang dia pakai gini, alif di atas itu.
kitabah. Ya. Terus kita ganti di sininya yang 5 10 ya. 5 110. Di sini kita ganti yang 348. Kamu perhatikan ya, kalau nggak bisa ngikuti kamu nanti bingung teman. 348. Ya. Di sini 51110 dia menulis. Ya. Menulis, diajari nulis. Sementara di 348 dia tetap kitab. Kitab. Sekarang tarik ke atas. Lihat ini yang telah aku jelaskan. Dia menulis nih. Ini kitab dia, tetap kitab. Nih ya. Gimana nih supaya anu. Nah, gini ya. Tetap kitab. Substansinya sama. Logika kalimatnya sama. Cuman di sini pakai aku, di sini pakai Allah ya. Aku di sini juga Allah. Ini dalam taraf mengedukasi. Ya. Gusti Allah mengedukasi Kanjeng Nabi Isa. Ini kalau kamu tarik nanti ke Arabiyunnya sama, ini kitabah, ini tasrifnya sama, kitabah. Ya, bukan apa namanya? Bukan kutiba, bukan katabah ya. Karena ada katabah, ini kitabah. Ya. Yang jadi permasalahan dari diksi yang sama kok dia bisa menjadi, kalau kitab itu apa? Ya isim dong kitab itu kan. Bukan fi'il. Nih. Isim kan. Dia bukan kakak lagi tapi menjadi KB. Nah, ini kalau kamu tidak paham ya, ini sebagai contoh. Kamu tidak paham, tidak mau, makanya aku sarankan meskipun harus ekstra hati-hati ya. Kalau memang seperti aku ini ya, katakanlah nol putul kata orang Jawa, nggak ngerti bahasa Arabian dan mau belajar. Kamu harus beli banyak Al-Quran dengan berbagai macam versi terjemahan. Karena apa? Bisa mengkomparasi. Kalau nggak gitu kamu akan terjebak dengan satu terjemahan dan itu ternyata benar atau salah, nggak bisa kamu cari komparasinya. Ya. Berikutnya, ya, setelah banyak kamu punya terjemahan, kamu upayakan beli terjemahan di samping yang sudah jadi, biasanya satu narasi, tapi di Anu sekarang sudah ada di Android yang per kata. Nanti kamu bisa kontrol. Lah kalau kamu nggak pernah mengecek antara kitab suci dan terjemahan kitab suci, kita kan alhamdulillah dikasih terjemahan kitab sucinya, dikasih kitab sucinya. Kalau saudara kita, mereka tidak pernah megang kitab suci. Yang dia bawa selamanya itu ya cuma terjemahan doang. Nah itu terjemahannya kalau bermasalah gimana? Ya nggak bisa mengkontrol ya sudah, keblangsak. Sama seperti kemarin sudah kita bahas, ini sebetulnya ini hajir ini babi atau babi hutan. Itu kasihan yang menjadi korban terjemahan. Lah kalian jangan sampai jadi korban terjemahan, gitu loh maksudku. Aku ini kan aku sudah bilang sama lu, gue ini kagak canggih-canggih amat ya, bisa dibilang nggak ngerti lah. Nulis yang bukan nggak ngerti sama sekali. Aku bilang kalau just for myself lah ya. Nulis Arabiyun nggak bisa. Baca Arabiyun juga makhrajnya belepotan. Cuman kemauan yang tinggi dengan memang ya kita meluangkan waktu untuk hunting dari satu ayat ke ayat yang lain, narasi ke narasi yang lain, diksi. Memang itu perlu waktu, perlu kesabaran. Akhirnya kita menemukan seperti ini. Kalian paling selama ini sebelum aku kasih tajuk kajian ini, kalian baca itu ya bablas saja gitu. Bablas saja gitu.
nggak pernah diperhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Betulkah kitabah itu bisa diterjemahkan menulis? Kalau betul ya enggak masalah. Ya. Kalau kitab diterjemahkan kitab, ini ambigu juga. Maka narasinya akan sama. Aku mengajarkan menulis dan hikmah dan Torah dan Injil. Ini kalau Arabiunnya kitabah, hikmah, Torah, Injil. Jadi kitab ini dari kitabah. Di sini Allah mengajarkan kitab dan hikmah dan Torah dan Injil. Sama kan? Cuman awalnya kata kitab di sini tetap kitab. Dan hikmah dan Torah dan Injil. Di sini enggak, dia menulis dan hikmah dan Torah dan Injil. Kalau demikian berarti kan satu kata dari tasrif yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa sekaligus menjadi isim, sekaligus menjadi fiil, itu loh. Kalau ini benar, ya sudah nggak masalah. Tapi ini benar nggak diterjemahkan menulis ini? Kenapa ambigu? Di sini kok kitab? Itu loh. Karena kalau kitab, dia isim masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan aku sudah bilang, ya, misalkan ikro ya, ikro. Itu kalau kita pahami dari kata dasar yang beda, itu akan beda artinya. Kalau ikro itu kita ambil dari kata dasarnya qoro'ah, maka dia jadinya membaca. Membaca itu masih mutsmal. Masih nakiroh. Ya. Tapi kalau kita ambil dari isim, kalau tadi kan dari fiil ya. Kita ambil dari isim ya, Quran, maka ikro itu berquran. Dia makrifat sudah jelas. Ngapain berquran? Artinya kamu hidup dengan Quran itu. Kalau dari fiil qoro'ah, bacalah. Yang baca apa dulu? Gitu loh. Makanya di kalimat itu kan dia tidak pakai objek, tidak pakai maf'ul, cuman ikra bismi rabbikal ladzii khalaq. Bacalah. Ya baca apa? Nah, ini kadang-kadang kita tidak perhatian. Kenapa dibegitukan? Kenapa objeknya kok nggak ada, mahfulnya kok nggak ada? Karena di situ baca itu baca dalam artian luas, artian umum. Yang masalahnya dengan teman-teman kita, yang umum ini dikaitkan dengan huruf, gitu loh. Ya, sama di sini. Di sini dia menjadi isim, dia di sini menjadi fiil. Ya. Tadi kalau yang 654 dan 5822 kata ba itu sudah jelas sama-sama fiil. Di sini dia yang menarik. Nah, aku terus terang belum pernah menemukan seperti ini. Ya baru ini setelah aku teliti loh kok begini ya. Maka kalian silahkan cari informasi di tempat lain, nanti kita komparasi. Apakah memang ini benar? Kalau enggak ya dia harusnya kitab. Seperti ini. Jadi kitabnya nggak diterjemahkan. Kalau kitab nggak diterjemahkan, ya dia kan menjadinya isim. Dia juga menjadi kitab, menjadi isim, isim. Kitabah, isim, tidak masalah. Kalau ini salah, kalau loh ya, jika maka kan. Karena aku bilang aku tertarik dengan ini karena belum ya almarhum Gus Farani sudah wassalam, sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku belum pernah diajarin yang satu kata dari tasrif yang sama dia bisa sekaligus isim, bisa fiil. Artinya kalau ini ada, kalau ini belum ada dan ini dibenar, berarti kan temuan baru gitu loh. Nah, nanti yang sudah pernah mondok coba, pernah nggak di pondok diajarkan begini? Karena kekacauan terjemahan kita tidak bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana harf. Ya. Nanti kalau ma'ana biqori itu kita beda, meskipun dia itu bukan isim, bukan fiil ya, harf jar.
memaknai bi, itu nanti artinya beda lagi loh. Seperti kalau bilah, itu artinya apa? Makanya bismillah itu sebetulnya yang populer itu kan dengan nama Allah, padahal dia juga bisa diterjemahkan atas nama. Ayo, gimana? Karena bi memang bisa atas, bisa dengan. Itu nggak salah 1 tahun lebih ya, sudah aku jelaskan kan tentang bismillah itu yang aku jelaskan tentang atas nama Allah, bukan dengan nama Allah gitu. Tapi ya terserah kalian lah ya mau pakai yang mana. Maksudku setidaknya kamu itu ngerti bahwa bismillah itu tidak satu terjemahan dengan nama Allah. Ada yang menerjemahkan atas nama Allah. Jadi kalau kamu dengar nanti ada orang menerjemahkan atas nama Allah, kamu jangan buru-buru sesat jangan. Karena kamu yang goblok, orang lain kamu bilang sesat. Kan sekarang konteks yang terjadi seperti itu. Ilmu itu banyak. Ketika dia tahu satu dan temannya dua, dia terus bilang yang dua itu karena nggak sama dengan dia. Sesat. Karena dia tahunya cuma hijau, dia tidak tahu biru. Ya, ketika ada yang biru dia bilang sesat. Padahal pelangi itu mejiku hinibiu. Ya. Pengetahuan kita tentang Islam dengan Islam itu sendiri kan tidak sama. Kalau orang bijak mengatakan Islam itu ibarat lautan, tapi pengetahuan kita tentang Islam ibarat kita ambil gayung dan kita ambil segayung air di laut. Itu pengetahuan kita tentang laut, tapi air dalam gayung kita itu bukan laut, gitu loh. Ya, oke. Cuman kalau terjadi perbedaan-perbedaan, ya enggak apa-apa selama kita punya argumentasinya, enggak apa-apa, ajukan saja. Seperti insya Allah nanti malam kita lanjutkan tentang rafa'ah. Rafa'ah itu mengangkat yang seperti apa? Ulama-ulama dulu itu tidak bertengkar. Harusnya bertengkar dulu. Rafa'ah itu mengangkat dalam arti harafiah atau metafora. Kok ujuk-ujuk maju bertengkarnya itu yang diangkat jasmaninya atau rohaninya, kan kacau. Seharusnya diksi rafa'ah dulu dipertengkarkan dulu. Ya, dipertengkarkan itu maksudnya ya dalam kerangka berpikir akademik itu ya didiskusikan maksudku lah. Jadi pertengkaran kita itu pertengkaran akademis gitu loh. Aku belum pernah menemukan sebuah historis bahwa pada saat dulu ulama itu telah bertengkar tentang rafa'ah itu sebetulnya naik seperti apa. Tidak pernah aku temukan itu. Ya pertengkarannya hanya jasmaninya atau rohaninya. Gitu doang. Jangan ke sana dulu, rafa'ahnya dulu gitu. Itu karena apa? Ya karena tidak teliti seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini karena juga harus berbagi tugas untuk mengantarkan sekolah. Sementara ini dulu ya. Jadi besok aku tinggal menjelaskan. Nanti ada kitab, ada Torah, ada Injil. Kamu ngerti nggak? Apakah kamu anggap kitab itu menjelaskan Torah, kitab itu menjelaskan Injil, atau kitab itu berdiri sendiri, Torah berdiri Injil? Ini menarik. Dan nanti akhirnya kita akan sampai ke surat 2 ayat 2 yang Jalikal kitabu, ya. Apakah kalian sudah sepakat dengan terjemahan itu atau tidak? Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Tapi pesan aku, tolong cari informasi. Ini memang benar nggak bahwa satu tasrif yang sama dia bisa sekaligus menjadi fiil dan sekaligus bisa menjadi isim. Ya. Yang jadi masalah memang di sini. Ini nggak diterjemahkan dia kitab ya kitab, gitu. Sementara di sini diterjemahkan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu kajian yang super jelimet ini ya. Jelimet kalau sudah bahasa begini ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga imanmu dalam bingkai Islam yang begitu indah. Setelah engkau mencarinya dengan mengoptimalkan rasionalitasmu, simpan dalam hatimu. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap saudara kita. Kalau ada diskusi-diskusi, lakukanlah diskusi-diskusi itu dengan hormat, dengan baik, dengan santun. Ya, nanti ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya bukan masalah. Silakan jalan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, semoga di duha yang indah ini kita mendapatkan keberuntungan berupa rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuwun.